dikunci dalam ruangan nih. Jadi kita cuma minta saudara kita perempuan itu semuanya ke sini, kita mau ngobrol. Itu aja. Bos kalian sudah dihubungi. Seorang pekerja wanita di sebuah panti jompo di Bantarjati, Kota Bogor, diduga mengalami penyekapan di sebuah ruangan. Dalam rekaman video amatir, sejumlah kerabat dan keluarga berupaya menjemput salah satu pekerja panti Werda Salam Sejahtera. Mereka meminta dibebaskannya seorang wanita bernama Marta yang diduga disekap di sebuah ruangan oleh pemilik panti. Bukan hanya itu, korban berusia 21 tahun ini juga dijatuhi hukuman squat jam sebanyak 300 kali akibat bercanda dengan rekannya. Akibatnya, perempuan asal Nusa Tenggara Timur ini mengalami trauma dan kesakitan pada bagian kaki akibat hukuman tersebut. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visum dan melaporkan aksi yang dialaminya ke aparat Polsek Bogor Utama. Sementara itu, polisi telah memeriksa 4 orang saksi untuk mendalami kasus tersebut. Masalahnya sebenarnya bercanda ya, bercanda saling sembunyi tempat makan, terus kemudian rupanya ada informasi naik ke pimpinan ya, ada informasi naik ke pimpinan, terus kemudian ya pimpinan ya mungkin mengambil tindakan untuk membina sebenarnya, tetapi itu melampaui rasa kemanusiaan sehingga terjadi ada dugaan penyiksaan karena tadi anaknya itu jalan juga setengah mati, kencang, ada disuruh skot jam itu 300 kali. Nah itu yang kemudian disekap dalam ruangan sendiri, itu yang sedang diproses. Kalau yang ini semua baik-baik saja. Untuk berapa lama disekap? Kalau yang 2 anak itu disekap berapa malam ya? 2 malam disekap, 1 kemudian hari Rabu ya. Hari Rabu sudah melarikan diri, atau minta pulang atau melarikan diri ya? Oh minta pulang ya, minta pulang lalu diizinkan pulang. Nah yang 1 itu yang tadi malam keluarga datang jemput dia karena dia sudah tahan lagi sehingga dia terselamatkan. Ya, Oh, berarti yang pulang berapa ini Pak? Total yang pulang berapa? Yang pulang semua ada 7 ya. 5 ini, kalau 5 ini mereka mengundurkan diri. Mereka ini mengundurkan diri dari tempat ini. Yang 2 itu yang karena ada proses itu, ya bukan kekerasan lah yang mereka alami. Dari semua yang keluar sekarang ada 5, lalu yang 2 sudah duluan. Artinya kan juga membuat laporan, harapannya seperti apa? Ya kita berharap pertama memang pihak keamanan, terutama kepolisian ya, bisa menangani ini secara profesional sehingga juga bisa memberi efek jerah kepada siapapun ya yang menerima tenaga kerja ya. Ya semua pencari kerja itu diperlakukan dengan baik, mau profesinya apa saja itu bisa diperlakukan secara manusia. Jangan sampai karena
masalah gaji atau apa, kemudian banyak tenaga kerja kita yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Nah ini silakan dengan langsung dengan Bapak, siapa izin namanya Bapak? saya Romo Kristo. Sebagai Saya keluarga. sebagai orang tua dari ini keluarga semuanya. Keluarga. Oke, keluarga ya. Masih Romo ya. Dapat kami jelaskan untuk kronologis kejadian itu kami mendapatkan laporan pada pukul 1.30 sekitar 1.30 dini hari itu tanggal 10 hari Jumat, di mana ada laporan orang yang diskap oleh majikannya di salah satu yayasan di daerah Bogor Utara. Berdasarkan laporan tersebut kita lakukan penyelidikan dan memang betul ada satu orang yang dinyatakan dikurung di dalam kamar diakibatkan karena melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Nah, untuk saat ini Polresta Bogor Kota beserta Polsek Bogor Utara melakukan penyelidikan, sudah mulai running untuk pemeriksaan saksi-saksi. Untuk saat ini sudah mulai 4 saksi yang kita periksa dan nantinya kita akan tindak-lanjuti apakah ini bisa masuk ke dalam pidana ataukah pidana lainnya. Begitu. Ada penganiayaan juga. Ini kita masih dalami karena korban ini setelah kita amankan langsung dibawa ke rumah sakit, jadi belum bisa diambil keterangan. Tadi luka-luka di korban sendiri ada ketahuan nggak dan di bagian mana aja? Oke, nanti kita lihat dari hasil visum ya. Kita lihat dari hasil visumnya seperti apa, nanti baru kita bisa sampaikan ke media. Kalau untuk dari pihak yayasan atau panti itu sudah ada pemanggilan seperti apa? Oke, tadi kita sempat lakukan mediasi, tapi hasilnya masih deadlock dan saat ini kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada baik pihak yayasan maupun saksi-saksi yang menurut. Ya. Kalau korban perannya sebagai apa di rumah itu? Sebagai apa? Pengasuh apa ya? Anak-anak dan jompo ya. Udah cukup? Udah. Pemilik panti masih enggan dimintai konfirmasi terkait kasus ini oleh para wartawan. Sementara aparat Polresta Bogor Kota akan memanggil pemilik panti Werda untuk dimintai keterangan guna mengusut kasus tersebut.